yang aku pakai itu ini guys, air susu. Ini jumlahnya ngebum banget. Nah, cukup segitu aja. Terus juga kita kasih makannya itu 3 hari sekali aja. Dia mending tuh wedan. Oke guys, balik lagi di channel Eri Gupi, salam obok-obok. Nah, di video kali ini kita sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram. Jadi, kemarin itu aku bikin feed ya tentang gimana cara kultur dapnya makna. Nah, di video kali ini aku bakal jawab nih. Sebelumnya, buat teman-teman juga yang baru gabung, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, biar kalian nggak ketinggalan dengan informasi dan video terbaru di channel ini. Dan aku bisa sharing video ikan gupi sama kalian. Oke, jadi pakan yang aku pakai itu ini guys, air susu. Bukan sih. Jadi ini tuh air cucian bekas beras gitu. Air bekas cucian beras. Nah, di sini aku pakai buat pakan dapnya makna ini. Tuh. Kalau aku yang pertama ini, aku pakainya box kulkas. Nah, di sini ada lagi nih. Aku pakainya nih ember hitam. 1, 2, ini 2, 3. Nah, jadi total ada 4 media. So far sih ini cukup ya untuk pakan-pakan ikan aku. Soalnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga, jadi pas. Karena DM yang ada di sini nih, yang ada di box kulkas ini jumlahnya ngebum banget guys. Coba. Ini jumlahnya ngebum banget. Tuh, bisa kalian lihat sendiri. Nah tuh, yang di bawah juga kelihatan tuh. Cuma warnanya nggak terlalu merah teman-teman. Nah, tapi di bawahnya ini juga banyak lembutnya nih, karena di sini kena sinar matahari juga, outdoor ya. Aku kasih pakannya itu pakai air bekas cucian beras guys. Tinggal tuangin aja nih ke sini, terus gantian. Cuma jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak itu bisa bikin kualitas airnya itu jadi rusak. Jadi kita secukupnya aja. Nah di sini, tuh. Kenapa kita pakai air cucian beras? Ternyata yang pertama aku pernah coba kan. Yang pertama itu aku pernah pakai. Kalau teman-teman yang udah pernah nonton di video aku yang masih di Semarang, itu aku pakai air bekas ikan nila yang green water itu. Nah, itu agak repot karena ya kita juga pelihara ikan nila, harus pelihara ikan nila. Yang kedua, kadang ikan nilanya itu mati. Soalnya waktu di Semarang itu aku pakainya ikan nilainya ditaruh di ember hitam guys. Jadi terlalu sempit gitu. Nah, kalau kita pakai air cucian beras ini lebih simple. Nah, yang kedua itu aku pernah pakai pelet Fengli.
Nah, pellet friendly ini cukup oke juga, tapi nggak se-oke air cucian beras ini. Karena pellet friendly ini perlu waktu yang cukup lama buat DM-nya ini berkembang biak secara boom gitu. Boom ini dalam artian langsung membludak banyak gitu guys. Kalau ini nih, kemarin aku bikin eksperimen ya, jadi ini aku bikin seminggu setelah eksperimen itu. Nah, akhirnya setelah eksperimen itu aku coba di box kulkas ini, ternyata ngeboom banget. Jadi di situ nanti aku kasih videonya perbandingannya, perkembangannya kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa pakai air bekas cucian beras, guys. Manfaatin juga. Karena kan biasanya air cucian beras itu dibuang. Nah, kita bisa buat pakan DM. Nih, kita coba kasih makan dulu nih, guys ya. Jadi, kita kasih makannya jangan terlalu banyak, guys. Nah, cukup segitu aja. Terus juga kita kasih makannya itu 3 hari sekali aja. Jangan sampai tiap hari gitu. Ya tiap hari oke lah, tapi konsentrasinya itu jangan terlalu banyak. Jadi sedikit-sedikit aja. Tujuannya sih biar kualitas airnya nggak terlalu nggak terlalu cepat rusak gitu. Nah di sini ini pernah rusak nih kualitas airnya guys. Cuma sekarang udah oke lagi. Nah, DM-nya juga udah mulai banyak lagi nih, udah mulai ngebum lagi tuh. Bisa kalian lihat sendiri guys, tuh. Di sini DM-nya udah mulai banyak lagi. Padahal kemarin DM-nya pada mati karena airnya rusak dan bau. Full kemarin itu di sini banyak jentik nyamuknya. Cuma ini udah 1 minggu ternyata DM-nya berkembang biak lagi guys. Jadi ya alhamdulillah. Kita kasih makan dulu guys. Nah, cukup segitu aja. Nah, di sini kalau yang di sini itu di bawahnya banyak lembutnya. Biasanya kalau lembut-lembut kayak gini aku ambilin, guys. Karena nanti banyak DM-DM yang nyangkut juga. Jadi masih mending kita ambil nih. Karena ini ngeganggu. Biasanya DM-nya itu nyangkut terus ya bisa mati juga sih. Jadi ya mending tuh wedan ya ada DM yang nyangkut, cuma ya nggak seberapa, nggak masalah sih karena kan di sini masih banyak juga DM-nya tuh guys. Keruh jadinya. Kita kasih makan dulu. Weh, kalau yang di sini ada jentik nyamuknya juga nih. Tuh, jentik nyamuknya. Tapi nggak terlalu banyak ya. Ini cuma beberapa aja jentik nyamuknya. Di sini DM-nya juga oke nih, banyak nih. Tuh. Tuh. DM-nya guys, lumayan banyak tuh. Nah, kita kasih makan lagi. Oke. Nah guys, jadi
ngasih makannya nggak perlu banyak-banyak, karena pengaruh juga sama kualitas air di dalam media yang kita pakai. Nah, maka dari itu kita secukupnya aja. Kalau di sini aku 3 hari sekali kasih makan, karena ya ngejaga kualitas air juga, kemudian biar nggak apa ya, biar nggak cepet kotor lah intinya. Media ini biasanya aku ganti total, itu kuras total airnya selama kurang lebih 2 bulan sekali lah. Rajin-rajinnya sebulan sekali aku ganti total airnya. DM-nya aku angkut pindahin ke tempat lain, kita ganti airnya, kita taruh lagi DM-nya guys. Karena pernah tuh kejadian waktu aku pakai pellet Fengli, itu tuh kayak boom amoniak gitu. Jadi DM-nya itu pada mati. Ternyata kualitas airnya udah turun banget. Di situ kan pellet Fengli kan kayak ngendap di bawah gitu guys. Ternyata bikin boom amoniak, akhirnya DM-nya pada mati. Jadi kayak gitu sih pelajarannya yang dapat aku ambil. Ternyata kita juga perlu ngejaga kualitas air yang maksimal banget kita ganti itu 2 bulan sekali guys. Guys, di sini juga ada DM yang nggak sengaja ternyata itu jadi banyak guys. Yang tadinya itu tempat buat kita perbanyak jentik nyamuk, ternyata ada DM-nya juga nih tuh. No. Yang kecil-kecil guys. Tadinya itu cuma 1 doang. Nih ya. Tuh. No. Lumayan banyak sih. Masih kecil-kecil juga ini. Tadinya cuma 1 doang guys. Ini juga aku udah ambilin DM nih. Nih. Nah tuh, jadi DM-nya tuh merah begini guys warnanya. Kan ada DM yang warnanya itu bening gitu. Nah, kalau ini aku merah gini guys. Tipsnya yang pertama sih, kalau kita mau kultur dapnya makna ini, yang pertama sih medianya dulu. Kita medianya pakai apa? Itu pakai yang kayak gitu juga bisa tuh guys. Tuh, pakai yang media kayak gini juga bisa nih. Terbukti kan, tadi kan aku cuma nggak sengaja kasih DM ke situ. Itu air hujan sebenarnya teman-teman. Ternyata malah jadi banyak. Nah, sebenarnya semua media itu tergantung kapasitasnya. Kalau kita pakai media ember hitam yang gedenya segini, itu nggak bisa bakal banyak banget DM-nya. Karena ya mengingat kapasitas dari media ini nggak terlalu gede juga. Tapi kalau kita pakai box kulkas nih guys, ini pakai box kulkas ini kapasitas buat nampung DM-nya itu lebih gede gitu, lebih banyak. Jadi otomatis DM-nya juga bakal lebih banyak karena di sini mereka bisa ibaratnya leluasa lah geraknya gitu. Kemudian oksigen terlarut dalam airnya juga lebih banyak. Jadi seperti itu sih. Kemudian poin plus dari kita media lebih besar ini, kualitas air tidak gampang rusak, nggak gampang rusak. Jadi ya rekomen sih kalau kita emang mau buat kapasitas besar gitu, kita bisa bikin yang lebih gede lagi. Yang penting itu permukaan airnya lebar, bukan yang penting dalamnya, tapi permukaan airnya itu lebih lebar guys, gitu. Nah kalau di sini mah, ya awalnya aku iseng dulu, awalnya iseng aja ini. Kalau yang di sini iseng-iseng aja, ternyata malah lumayan banyak kalau yang di sini. Kalau yang banyak banget itu yang di box kulkas guys. Nah ini umurnya udah 1 minggu ya aku taruh sini. Lut bisa di shoot Lut. Tuh yang di pojok guys. Nah tuh yang di pojok lagi pada makan ini apa namanya, air cucian berasnya guys. Ini yang di bawah juga nih. Tuh udah pada ngebum, tadinya nggak terlalu banyak banget sih. Nih di sini juga. Jadi tuh di sini kayak misah-misah gitu, kayak bisa berkoloni di beberapa tempat ya. Ada yang di sini, ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di atas gitu. Jadi di sini tuh kayak luas banget, mereka seneng gitu guys. Nah,
Mungkin kayak gitu ya. Jadi tips yang pertama, kita siapin medianya, kita mau pakai media apa. Kemudian kita jaga kualitas air. DM juga perlu kualitas air yang bagus, guys. Oh ya, pergantian airnya yang ketiga ya. Pergantian airnya harus dijaga. Ya minimal kita pergantian airnya itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalian bisa kuras total gitu. Kalau masalah airnya bang diendapin dulu apa enggak, itu tuh tergantung kitanya. Kalau kita langsung juga kita bisa, cuma ada beberapa DM yang mati, tapi yang lainnya tuh pasti ada yang hidup, guys. Nggak banyak sih yang mati, cuma yang bagus mah kita tetap buat diendapin dulu airnya sebelum kita kasih DM gitu. Mungkin buat teman-teman juga yang pengen starter DM-nya, itu kita bisa bantu support supply dengan harga yang cukup murah ya buat teman-teman. Kita bisa mentoring perkembangannya lewat online secara up to date sama teman-teman. Kita bisa sharing-sharing di sini, berbagi informasi dan segala macam lah tentang DM di situ. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Dan buat teman-teman yang pengen lihat koleksi ikan kita, bisa langsung follow @redguppyfarm. Di situ kita sering ngadain flash deal, kemudian lelang, yang mungkin teman-teman bisa ikuti di situ ya. Ada juga kita biasanya itu sharing-sharing tentang edukasi. Nah, silahkan buat teman-teman yang pengen follow, silahkan di follow terlebih dahulu, karena di 5.000 follower nanti bakal ada giveaway, guys. Jadi kalian jangan sampai nggak ikut deh, pokoknya ikut deh, nanti hadiahnya pasti menarik kok. Nah, mungkin segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Salam obok-obok, maju terus pergupian Indonesia.